Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Apa yang Anda lihat dan dengar di video ini adalah kejadian yang sesungguhnya dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan di lapangan sebagai pemula. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menerapkan sistem bioflok dalam budidaya ikan nila di kolam milik saya ini. Dengan berbekal teori dan pengetahuan yang pernah saya dengar, baca, dan tonton, dan dari praktek lapangan yang pernah saya lakukan di siklus sebelumnya. Semua sesuai dengan apa yang saya pahami dan akan saya praktekkan apa adanya. Jadi harap maklum apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penerapan sistem biofloknya. Dan saya harap pemirsa semua bisa berbagi saran, kritik, atau bisa juga berbagi pengalaman di channel saya ini melalui kolom komentar pada setiap video yang saya upload, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama yang jadi manfaat akhirnya. Tonton terus video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-8. Pagi ini terlihat satu ekor ikan yang mati. Kalau dilihat dari tampilan fisiknya, sepertinya ikan sudah lama mati, tapi baru mengambang hari ini. Ditandai dengan fisik ikan tidak segar, bahkan cenderung tidak lengkap lagi. Mungkin waktu saat dikarantina, ikan itu sudah mati dan tenggelam di dasar kolam. Untuk kondisi ikan lainnya sangat responsif sekali ketika diberikan makan. Kondisi air bisa dilihat dari video yang saya tampilkan. Warna air masih kehijauan. Air hijau ini diakibatkan oleh bakteri alga atau fitoplankton. Kalau saya dengar, dari referensi yang ada, sebenarnya tidak apa-apa bila air bioflok hijau. Tapi ada ambang batasnya. Kalau sudah booming atau berkembang pesat si fitoplankton itu akan menyebabkan warna air menjadi pekat. Itu bisa menjadi masalah yang besar. Ikan bisa mengalami kematian. Padahal pada siklus pertama yang telah saya lakukan, air kolam saya ini tidak pernah berwarna hijau. Karena kolam ikan saya di awal pembentukan vlog pada bulan Januari hingga bulan April tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tapi sekarang, di bulan September ini, posisi rotasi matahari berubah arah penyinarannya, sehingga kolam saya terpapar sinar matahari secara penuh dari pagi hingga sore hari. Ini yang menyebabkan warna air cepat menjadi hijau. Saya coba hari ini kolam kita tutup terlebih dahulu dengan barang seadanya yang tersedia di sekitaran rumah saya. Tujuan ditutup adalah untuk mengurangi penyinaran sinar matahari ke kolam, sehingga pembentukan fitoplankton di kolam bisa berkurang. Kalau pemirsa mau menutup kolam, bisa juga menggunakan bahan jaring yang bernama paranet. Paranet itu ada ukuran kerapatannya, yaitu mulai dari 30%, 40%, 50%, sampai 80%. Bila kita pakai paranet yang ukuran 80%, maka sinar matahari yang bisa ditembus ke kolam hanya sekitar 20%. Sisa 80% tertutup oleh bahan paranet itu sendiri. Paranet bisa dibeli di toko online atau tempat penjualan alat pertanian dan perikanan. Dan pada hari ke-8 ini, kita juga bisa mulai mengecek kepadatan vlognya untuk memastikan apakah bioflok terbentuk atau tidak di kolam kita. Mengecek ukuran bioflok yang ada di kolam bisa menggunakan alat seperti ini. Ini adalah Inhofe Cone. Alat ini yang biasa dipakai oleh para pembudidaya skala besar untuk mengecek ukuran bioflok di kolam.
Tapi ya itu, harganya lumayan mahal. Kalau saya pakai botol bekas minuman ringan saja seperti ini. Kita tinggal potong bagian bawahnya, lalu lakukan penakaran dan menandai botol bekas itu sesuai ukuran. Untuk mengukurnya, saya menggunakan suntikan mainan yang bisa dibeli di abang-abang tukang mainan yang biasa mangkal di sekolahan SD. Harganya cuma Rp2.000. Saya pilih suntikan yang ukuran per 5 ml. Setelah botol bekas dipotong bagian bawahnya, lalu saya mulai menakar air dengan suntikan dan saya masukkan ke dalam botol. Tiap 5 ml saya tandai botol dengan spidol. Sampai pada takaran 70 ml, saya lanjut menakar air dengan botol mineral yang ukuran 600 ml, ditambah lagi di kira-kira 400 ml, jadi total 1 liter. Pengukuran jumlah vlog pada kolam bisa dilakukan dengan botol bekas yang telah kita buatkan penanda takaran ukurannya. Langkah cara mengukur biovlog yaitu ambil air kolam dengan botol yang sudah kita buat itu sejumlah 1 liter. Lalu botol kita taruh saja terbalik tegak lurus. Nanti beberapa saat kemudian di dalam botol bisa kita lihat apakah terbentuk vlog atau belum. Kalau kita perhatikan ada butiran atau benda kecil yang melayang-layang bergerak turun secara perlahan di dalam botol. Butiran itu atau benda itu setelah 30 menit atau 1 jam akan turun sempurna di dasar botol. Itulah yang dinamakan biovlog. Apabila benda yang jatuh dengan cepat ke dasar botol, biasanya bukan vlog, tapi kotoran ikan atau pelet yang tidak termakan oleh ikan. Jadi kita tunggu dulu 1 jam untuk lihat kepadatan vlog yang terbentuk di kolam saya ini. Setelah 1 jam bisa kita lihat air pada bagian atas botol terlihat agak bening. Yang tadi ada butiran melayang sudah mengendap di bagian bawah. Ukurannya sekitar 13 ml. Mohon maaf, gambarnya ngeblur begitu. Tapi semoga masih bisa terlihat di video oleh pemirsa semua. Ukuran vlog yang ideal di kolam biovlog menurut referensi adalah antara 20 ml sampai 50 ml per 1 liter air. Tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Bila terlalu sedikit, maka kotoran ikan tidak bisa diuraikan oleh vlog yang lama-lama akan menjadi amoniak dan jadi racun bagi ikan. Kalau vlog terlalu banyak pun akan mengganggu kesehatan ikan yang bisa menyebabkan ikan sakit dan akhirnya mengalami kematian. Jadi, selama masa budidaya ini kita harus terus menjaga kepadatan vlog di dalam kolam dengan sering-sering mengeceknya dan menggunakan alat yang kita buat tersebut. Ukuran vlog di kolam saya ini sekitar 13 ml per 1 liter air. Saya rasa cukup bagus di hari ke-8 ini. Tapi sayangnya butiran vlognya agak tipis. Bisa pemirsa bandingkan dengan vlog yang asalnya saya ambil dari gentong besar ini. Terlihat di gambar, vlog membentuk suatu butiran yang besar jatuh perlahan. Jadi ketika air kita diamkan sebentar, vlog sudah mulai bergerak dan sebelum menyentuh dasar botol, vlog sudah bisa bergabung menjadi gumpalan yang besar dan akhirnya jatuh ke dasar botol. Vlog seperti inilah yang menurut saya ideal. Ini adalah hari ke-9. Respon ikan ketika diberikan makan sangat bagus sekali. Kondisi air masih berwarna hijau dan kolam masih saya berikan penutup. Sudah 2 hari ini kolam saya berikan penutup. Coba kita lihat lagi nanti 5 hari ke depan sambil kita pantau airnya. Semoga airnya bisa berubah menjadi kecoklatan. Karena sekali lagi, menurut referensi, kolam biovlog yang bagus itu airnya berwarna kecoklatan ke arah krem dengan ukuran kepadatan vlog kisaran 20 ml sampai 50 ml per 1 liter air. Nyatanya sampai hari ke-9 ini, air di kolam saya tetap berwarna hijau. Ini adalah hari ke-10. Sudah 3 hari ini kolam saya berikan penutup pada siang hari. Dan rencananya nanti siang akan saya tutup lagi kolam ini. Sehingga sinar matahari tidak bisa langsung menyinari kolam. Dengan harapan fitoplankton akan berkurang.
dan kemudian air berubah warnanya menjadi kecoklatan. Kondisi ikan terlihat sehat. Ikan masih sangat rakus sekali bila diberikan makanan. Pada hari ke-10, porsi makan ikan saya tambahkan menjadi 3% dari total berat ikan. Saya berikan 2 kali sehari, pagi jam 8 dan sore jam 4. Warna air masih terlihat hijau. Kita akan lihat sampai 4 hari ke depan. Bila air tidak ada perubahan atau malah tambah pekat warna hijaunya, berarti saya harus lakukan suatu tindakan, yaitu melakukan aplikasi susulan tahap ketiga dengan cara mengurangi air kolam dan menambahkan dengan air baru, serta menambahkan bahan pembentuk vlog ke dalam kolam. Aplikasi susulan atau aplikasi ketiga ini bisa dilakukan lebih cepat dari jadwal, tergantung kondisi yang terjadi pada kolam. Normalnya, aplikasi ketiga dilakukan pada rentan hari ke-15 sampai hari ke-20. Sampai hari ini, perlakuan khusus pada kolam saya hanya menutup kolam saja agar sinar matahari tidak langsung menyinari kolam. Selain itu, tidak ada lagi perlakuan apa-apa ke dalam kolam. Ini adalah hari ke-11. Pagi hari ini, ikan terlihat lincah dan sehat. Belum ada kematian lagi sejak hari ke-8 kemarin. Ikan sangat respons sekali ketika diberikan makan. Porsi makan 3% dari total berat ikan. Warna air dalam kolam masih tetap hijau. Ada terlihat sedikit atau tipis warna coklat. Permukaan kolam sudah terlihat bening berkaca. Dan hari ini kolam rencananya tidak saya tutup lagi seperti 3 hari yang lalu. Dan saya belum melakukan aplikasi susulan. Kita ikuti saja jadwalnya seperti referensi yang ada, yaitu di rentan waktu hari ke-15 sampai hari ke-20. Pada kolam biovlog, selain jumlah vlog yang harus kita amati, kita juga harus mengamati pH air. Ikan nila yang dibudidayakan menggunakan sistem biovlog memiliki pH air yang baik antara 5,7 sampai 6,8. Pada awal pemeliharaan, biasanya pH di kolam saya ini sangatlah tinggi, yaitu 8 sampai 8,5. Tapi sesuai perjalanan waktu, pH-nya akan turun secara berkala dan akan mencapai angka 6 sampai 7,5. Ini adalah pH meter. Dengan alat ini kita ukur pH air di dalam kolam. Dulu saya beli sekitar 50.000. pH meter banyak dijual di toko online juga di toko-toko akuarium yang besar. Jenisnya bermacam-macam dan tentunya harganya juga variatif, dari yang murah sampai yang mahal. Cara pakainya mudah, hanya tinggal dinyalakan lalu dicelupkan ke dalam air sebatas garis yang sudah ditentukan. Nanti pH meter akan berjalan otomatis. Tunggu beberapa saat sampai angka digital di pH meter tidak banyak bergerak. Seperti ini. Kita perhatikan, di hari ke-11 ini pH air kolam menunjukkan angka 7,93. Oke, sekarang kita coba ukur vlognya. Nah, bisa dilihat, hari ke-11 ini vlog sudah makin jelas terlihat. Sebelum jatuh ke dasar botol, vlog sudah bergabung menghasilkan butiran yang agak besar dibandingkan hari sebelumnya. Semoga terlihat sama pemirsa semua, walaupun gambarnya agak ngeblur. Sulit sekali nyari fokus yang jelas dengan kamera yang saya gunakan ini. Sekarang kita tunggu dulu sekitar 30 menit agar vlog sempurna jatuh ke dasar botol. Setelah kita tunggu 30 menit, ukuran vlog yang terbentuk di hari ini sudah mencapai sekitar 10 ml per 1 liter air. Wah, kok berkurang ya jumlahnya. Sepertinya vlog sudah dimakan sama ikan. Beda ketika pada hari ke-8 kemarin, ukuran vlog di angka 13 ml per 1 liter air. Ini bisa jadi pertanda yang bagus, karena ikan sudah mulai terbiasa memakan vlog selain pelet yang kita berikan. Kita simak sama-sama apakah yang terjadi nanti di kolam saya ini. Ini adalah hari ke-12. Pagi ini air terlihat masih menghijau.
Warna kecoklatan yang terlihat kemarin seakan menghilang, tapi nafsu makan ikan luar biasa bagus sekali. Ikan lincah dan gesit. Ini bisa menjadi suatu petanda kalau ikan sehat. Ciri ikan sehat itu mudah terlihat dengan cara memperhatikan respon ikan ketika diberikan makanan. Bisa dipastikan ikan sehat dan air kolam yang nyaman ditempati oleh ikan kalau ikan masih mau makan dengan rakusnya. Kalau ikan sudah mulai loyo cara makannya atau gerak-gerik ikan mengambang di permukaan air, itu tandanya ada yang tidak beres dengan kondisi air di kolam. Tadi saya coba ukur kepadatan vlognya di kolam saya ini. Terlihat vlog sudah mulai bergabung membentuk suatu perkumpulan yang lumayan besar. Beda dengan beberapa hari yang lalu. Setelah saya diamkan selama hampir 1 jam, terlihat kepadatan vlog sekitar 6 mili per 1 liter air. Semakin menyusut saja jumlah vlog di kolam saya ini. Coba kita lihat besok. Bila berkurang terus jumlah vlognya, maka sepertinya kita harus mempercepat aplikasi ketiga di kolam saya ini. Ini adalah hari ke-13. Bisa dilihat ikan luar biasa respon ketika diberi makan. Warna air masih tetap hijau. Permukaannya bening berkaca. Tadi sempat saya ukur kepadatan vlognya, tapi masih tetap saja. Bahkan sekarang malah 5 mili per 1 liter air. Sepertinya harus dipercepat aplikasi ketiganya, tidak menunggu sampai hari ke-15. Kalau dari referensi, kepadatan vlog harus mencapai 15 ml sampai 20 ml per 1 liter air sebelum mencapai pemeliharaan hari ke-20. Maka dari itu, kita harus kejar dengan cara menambahkan aplikasi bahan pembentuk vlog di kolam kita. Sore ini kita persiapkan 2 bahan pembentuk vlognya. Takaran yang kita pakai sama seperti awal kita aplikasi, yaitu aqua enzim 10 gram per 1 meter kubik, gula pasir 50 gram per 1 meter kubik. Takaran ini disesuaikan dengan volume kolam yang kita miliki. Misal kolam kita itu ukuran volumenya adalah 1,5 meter kubik, maka tinggal dikalikan saja. Aqua enzim 10 gram dikali 1,5 sama dengan 15 gram. Gula pasir 50 gram kali 1,5 sama dengan 75 gram. Campurkan aqua enzim dan gula ke dalam air bersih. Lalu kita aerasi semalaman. Ini adalah hari ke-14. Pagi ini kita lakukan aplikasi ketiga lebih cepat dari jadwal. Tuangkan secara merata bahan pembentuk vlog yang sudah kita aerasikan semalaman ke dalam kolam. Aduk dengan merata semua bahan-bahan tersebut. Ingat, hari ini ikan kita puasakan sehari penuh. Jangan lupa pemirsa, setiap untuk menambahkan bahan pembentuk vlog atau aplikasi susulan, ikan harus dipuasakan agar ikan bisa beradaptasi dengan bahan-bahan pembentuk vlog. Oke, cukup sekian video minggu kedua biovlog Nila ini. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Tunggu video saya selanjutnya.